Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak, bersama saya Nyoman Sri Darmayanti, CGP Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 3.2 tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Secara keseluruhan, modul 3.2 mengajak kita untuk membayangkan menjadi pemimpin yang dapat menggerakkan komunitas dan lingkungan sekolah. Pemimpin penggerak yang dapat memanfaatkan potensi ekosistem untuk berdaya guna, bukan saja terhadap sekolah, tapi juga terhadap masyarakat di sekitar. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik atau unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah. Sedangkan faktor-faktor abiotik yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran diantaranya adalah keuangan dan sarana serta prasarana. Pada modul 1.1 kita telah belajar maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pada modul 1.3 kita belajar bagaimana mencapai visi sebagai guru penggerak melalui inisiatif perubahan yang berbasis kekuatan atau aset atau potensi dengan cara mengembangkan visi pribadi, memetakan kekuatan dalam diri dan potensi murid, serta merencanakan dan mengelola strategi perubahan. Penting sekali menumbuhkan budaya positif di sekolah. Hal-hal penting dalam membangun budaya positif yaitu tujuan membangun budaya positif adalah menumbuhkan karakter anak. Tujuan akhir dari disiplin adalah agar anak memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, menjadi bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan menghargai diri mereka sendiri dan orang lain. Tindakan guru yang tepat yaitu dengan bertanya dan membuat kesepakatan agar mendorong motivasi intrinsik. Untuk menumbuhkan motivasi intrinsik belajar anak, kita perlu mendesain pengalaman belajar yang bermakna, menantang, dan relevan dengan melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang terdiri dari diferensiasi produk, diferensiasi proses, diferensiasi konten, serta dengan afeksi yang berupa rasa, reflektif, mindful, emosi yang positif. Pembelajaran yang berpihak pada murid menumbuhkan kenyamanan dan kesejahteraan psikologis atau yang disebut dengan well-being pendidikan di sekolah. Karenanya, guru harus mempelajari kompetensi sosial emosional yaitu keterampilan, resiliensi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial dengan cara berlatih berkesadaran penuh atau mindfulness. Untuk melatih berkesadaran penuh atau mindfulness, kita harus berpikir positif. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan cara
fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir kesuksesan yang telah diraih, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, merancang rencana berdasarkan visi dan kekuatan, serta merencanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. 7 aset atau modal utama yang dapat digunakan untuk mengembangkan sekolah yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal politik, modal finansial, serta modal agama dan budaya. Berdasarkan kekuatan aset-aset tersebut, kita diajak untuk bertumpu pada pikiran, memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan atau potensi yang positif. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan coaching mindset. Prinsip dari coaching yaitu coachee sebagai pusat, menyadari semua yang terjadi setiap saat, dan terbuka serta ingin tahu lebih banyak untuk membantu coachee menemukan potensinya. Di tengah antusias kita untuk membangun sekolah dengan murid yang merdeka, pastilah akan ada dilema atau bujuk moral. Seorang pemimpin harus mengambil keputusan dengan memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Bakja, buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Mari memulai prakarsa perubahan melalui inquiry apresiatif dengan alur bakja, melalui sisi positif atau kekuatan atau aset untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah yang berpihak pada murid. Berpikir positif adalah cara menjemput kebahagiaan. Sekian dan terima kasih. Merdeka Belajar, Guru Penggerak.